Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai pembuatan sediaan cair. Kenapa sediaan cair itu dipilih sebagai obat? Di antaranya adalah karena beberapa individu sulit menelan bentuk sediaan padat sehingga dia harus diberikan sediaan dalam bentuk cair. Kemudian sediaan cair juga memberikan efek yang lebih cepat. Ini dikarenakan karena absorpsi sediaan cair itu lebih mudah dibandingkan sediaan padat. Nah, namun di samping keuntungan tersebut, dalam farmasi industri terjadi permasalahan di dalam formulasi sediaan cair. Di antaranya adalah bagaimana cara memformulasikan obat-obat yang tidak stabil di dalam larutan. Kemudian di dalam formulasi sediaan cair, kita memerlukan teknik yang khusus untuk melarutkan obat yang sukar larut, yaitu pada sediaan suspensi, dan bagaimana mencampur dua fase cair, yaitu minyak dan air dalam sediaan emulsi. Kemudian masalah lainnya dalam formulasi sediaan cair ini memberikan media cairan sebagai tempat pertumbuhan mikroba dan jamur, sehingga di sini kita mengatasinya dengan penambahan pengawet. Kemudian di dalam sediaan cair, kita juga harus memformulasikan rasa, warna, bau, dan mengatur kekentalan atau viskositas dari sediaan cair, ya. Jenis sediaan cair yang digunakan sebagai obat terdapat larutan, suspensi, dan emulsi. Nah, perbedaannya yaitu larutan ini merupakan zat padat yang larut secara kimia dan fisika sehingga diperoleh sediaan yang homogen. Sedangkan suspensi, zat padatnya itu tidak larut dan terdispersi halus di dalam cairan pembawa. Sementara emulsi merupakan campuran dua fase cairan, yaitu minyak dan air, di mana salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Sebagai ilustrasi, untuk sediaan larutan, zat padat ditambah pelarut menghasilkan larutan yang homogen, larutan yang bening. Nah, ini disebut larutan. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk sediaan suspensi, zat padat ditambah pelarut akan menghasilkan dispersi zat padat yang tidak larut. Nah, jadi sediaan suspensi ini ketika didiamkan dalam waktu yang tertentu, zat padatnya akan mengendap sehingga terjadi pemisahan antara padatan dan pembawa. Kemudian untuk sediaan emulsi merupakan gabungan dari minyak dan air, sehingga menghasilkan dispersi minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, sediaannya akan menghasilkan bentuk seperti susu. Secara penggunaan, sediaan cair juga ada beberapa jenis, yaitu sediaan cair oral yang melalui mulut atau hanya digunakan di dalam rongga mulut, digunakan pada topikal atau permukaan, sediaan injeksi, sediaan cair yang digunakan untuk mukosa mata, telinga, hidung, sediaan cair yang digunakan untuk rektal atau dimasukkan ke dalam dubur, ada juga sediaan cair yang dimasukkan ke dalam vagina. Sebagai contoh untuk sediaan cair oral adalah sirup, kemudian ada eliksir. Sirup ini sediaan cair mengandung kadar gula tinggi, eliksir mengandung alkohol, suspensi oral, dan ada emulsi. Sediaan yang digunakan di rongga mulut, contohnya adalah obat kumur atau gargarisma dan obat cuci mulut atau colitorium. Kemudian sediaan topikal yang digunakan di permukaan, contohnya adalah liniment, obat gosok, dan lucio. Injeksi juga terdiri dari macam-macam, ya. Nah, ini juga untuk sediaan topikal ada epitema dan ada irigasi, ya. Ini obat kompres, ini cairan steril untuk pencuci, luka terbuka, ya. Kemudian ada injeksi, contohnya macam-macam, ada intravena, intramuskular, intrakutan, subkutan, dan sebagainya. Lalu sediaan cair yang digunakan untuk mukosa mata, telinga, dan hidung, contohnya adalah gute optalmik atau tes mata, gute nasalis, tetes hidung, gute auricularis, tetes telinga. Kemudian ada cuci mata, collyrium, dan cuci hidung, colunarium. Sediaan yang dimasukkan ke dalam rektal adalah enema, klisma, dan levemen. Yang dimasukkan ke dalam vagina adalah contohnya dos. Dalam kegiatan farmasi industri, alur produksi sediaan cair dimulai dengan penimbangan, kemudian pengolahan atau pencampuran bahan zat aktif dengan bahan-bahan tambahan dalam sediaan cair, kemudian dilarutkan di dalam atau didispersikan di dalam pembawanya. Setelah selesai proses pengolahan ini, maka dilakukan filling atau pengisian, kemudian dilakukan penutupan botol, pelabelan, kemudian folding box, kemudian dilakukan
masukkan ke dalam master box. Nah, untuk pengolahan sediaan suspensi, diperlukan pengembangan suspending agent dulu, kemudian baru pengolahan di dalam colloid mill. Ini juga dilakukan pada pengolahan sediaan emulsi, dilakukan pengembangan emulgator terlebih dahulu. Nah, ini contoh bahan-bahan tambahan yang digunakan di dalam formulasi sediaan cair. Di antaranya adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memperbaiki kelarutan, ada pengawet, kemudian ada pemanis, ada bahan tambahan untuk mengontrol atau mengatur kekentalan, bahan tambahan untuk memberi rasa, pewarna, dan stabilisator. Kelarutan sediaan cair ini sangat dipengaruhi oleh pH, adanya pelarut campur, konstanta dielektrik atau penguraian, kemudian pelarutan zat, penambahan atau reaksi zat kimia dengan zat kimia yang lainnya yang akan membentuk senyawa kompleks yang lebih larut, kemudian hidrotrofi yang mirip dengan solubilisasi atau peningkatan kelarutan dalam air, dan dipengaruhi juga oleh modifikasi kimia senyawa obat. Nah, kita lihat contoh-contoh bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi sediaan cair, yaitu contohnya untuk mempengaruhi kelarutan, kita dapat menambahkan kosolven atau pelarut campur. Contohnya sorbitol, gliserol, dan propylene glikol. Untuk mempengaruhi pH, kita bisa menetapkan atau menstabilkan pH dengan menambahkan dapar pH, contohnya dapar fosfat dan karbonat. Peningkat kelarutan, contohnya kita menambahkan surfaktan, misalnya twin dan span. Karena sediaan cair merupakan media yang cepat sekali ditumbuhin oleh mikroba, maka diperlukan penambahan pengawet. Di antaranya adalah asam benzoat dan garamnya seperti natrium benzoat, ada nipagin-nipasol, kemudian klorbutanol, benzil alkohol, benzalkonium klorida, dan banyak lagi pengawet yang sering digunakan di dalam sediaan cair. Untuk mengatur kekentalan atau viskositas, kita dapat menambahkan gula, ya. Kemudian polyvinyl pyrrolidon atau PVP, turunan-turunan selulosa seperti SEM-CNA dan metil selulosa atau tilosa. Kemudian ada gom Arab atau PGA, teragakan, agar-agar, bentonit. Yang mucilagonya ini dapat meningkatkan viskositas, ya. Pemanis dapat ditambahkan khususnya untuk obat-obat yang berasa pahit. Contohnya kita menambahkan sukrosa, ya, atau gula pasir. Namun sukrosa ini sering menimbulkan kristalisasi, sehingga pada penambahan sukrosa sering dikombinasikan dengan sorbitol, gliserol, ataupun propylene glikol. Ini untuk mencegah kristalisasi yang menyebabkan caps lock pada penutupan botol, ya. Kemudian pemanis lainnya adalah glukosa cair dan ada gula buatan seperti sakarin dan aspartam yang rasa manisnya itu lebih besar daripada sukrosa. Untuk sediaan suspending agent, untuk sediaan suspensi, kita menambahkan suspending agent untuk menstabilkan sediaan suspensi. Ada yang dari alam ataupun sintetis. Contohnya yang dari alam ada gom dan bukan gom. Dari sintetis contohnya derivat selulosa dan golongan organik polimer. Contoh gom adalah PGA atau gom Arab, kondrus, teragakan, dan algin. Yang bukan gom contohnya bentonit, hektorit, dan figum. Derivat selulosa contohnya CMC, tilosa, HPMC, metosol, dan golongan organik polimer contohnya karbopol. Untuk sediaan emulsi, kita menambahkan emulgator sebagai penstabil sediaan emulsi. Emulgator ada emulgator alam dan sintetis. Yang dari alam ada dari tumbuhan, hewan, maupun dari mineral. Yang sintetis contohnya ada derivat selulosa, golongan organik polimer, dan surfaktan. Senyawa emulgator dari tumbuhan contohnya gum Arab, kondrus, teragakan, agar-agar, dan algin. Dari hewan contohnya adepts, lane, dan kuning telur. Dari mineral contohnya bentonit, figum, dan hektorit. Dari selulosa contohnya CMC dan tilosa, organik polimer contohnya karbopol, surfaktan contohnya sabun, twin, dan span. Untuk mencampur sediaan cair itu metodenya ada yang konvensional, ada yang modern. Untuk konvensional, misalnya kita hanya menggunakan mortir dan stamper, atau pelarutan dengan pengadukan biasa. Ini dilakukan misalnya di laboratorium atau skala laboratorium. Sementara untuk kapasitas yang lebih besar, kita memerlukan metode pencampuran yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan
ultrasonic, magnetic stirrer, mixer, ultraturaks, homogenizer. Nah, ini contoh alat mixing sediaan cair yang modern. Misalnya ada mixer, ultrasonifier, ada homogenizer, ada ultraturak, dan ada impeller. Nah, ini contoh gambarnya ya, seperti ini nih mixer, ini ultrasonifier, homogenizer, ini ultraturak, impeller. Jenis-jenis mixing ini atau mixer ini atau pencampur ini tentunya akan menghasilkan dispersi zat-zat cairan yang akan berbeda ya. Seperti ini, ultraturak ini menghasilkan dispersi yang sangat halus ya. Kemudian, kita akan lanjut kepada masalah-masalah dalam formulasi. Di dalam sirup itu, kita akan biasanya suka ketemu dengan masalah kristalisasi, karena di dalam sirup itu ada komponen gula ya, yang menyebabkan caps lock. Kemudian, juga ada ketidakstabilan bahan-bahan kimia di dalam larutan dalam sirup ini. Sementara dalam sediaan emulsi, ketidakstabilan yang terjadi diantaranya ada koalesensi, creaming, cracking, dan inversi. Sementara dalam suspensi ada flokulasi dan deflokulasi. Ini contoh kristalisasi gula dan caps locking ya. Jadi gula ini dalam penyimpanan itu dapat menjadi kristal yang akan mempengaruhi proses penutupan pada tutup botol ya. Ini pada emulsi. Emulsi dapat tidak stabil dengan pembentukan flokulasi di mana partikel terdispersi berkumpul atau mendekat, tetapi ini masih bisa dikocok atau kembali lagi. Kalau creaming, partikel-partikel akan memisah, bagian yang BJ-nya lebih ringan akan naik ke atas sehingga terjadi dua lapisan, tetapi ini masih dapat kembali ketika dikocok. Kemudian ada inversi di mana terbaliknya fase minyak dalam air atau air dalam minyak menjadi sebaliknya ya. Kemudian ada koalesensi di mana lapisan pembungkus fase dispersi ini akan pecah sehingga partikel-partikel akan bergabung menyebabkan cracking. Nah, pemisahan dalam bentuk cracking antara minyak dan air ini tidak dapat kembali atau irreversible. Kemudian dalam suspensi terjadi ketidakstabilan dalam bentuk flokulasi dan deflokulasi ya. Nah, ini flokulasi. Kalau flokulasi ini partikelnya zat-zat padat itu akan mengendap, tetapi ketika dikocok dia dapat kembali lagi. Jadi tidak memadat atau membentuk cake ya. Karena di sini endapannya ketika berkumpul itu hanya berkelompok dan berkumpul itu masih membentuk rongga-rongga sehingga ketika dikocok dia dapat kembali lagi atau terdispersi kembali. Sementara deflokulasi, partikel-partikel ini akan bergabung ya seperti ini, kemudian memadat di bagian dasar membentuk cake. Nah, lapisan cake ini tidak dapat kembali sehingga deflokulasi ini sulit dikocok kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi untuk macam-macam kerusakan emulsi ya. Ini tolong dipahami ada creaming, flokulasi, koalesen, dan inversi fase. Untuk suspensi ada deflokulasi dan ada flokulasi ya. Sebagai tugas, silakan cari satu formula sirup, suspensi, dan emulsi obat. Nah, masing-masing satu ya. Nah, kemudian, dalam formula masing-masing ini tuliskan kegunaan bahan-bahan dalam formula tersebut. Misalnya, mana yang bahan aktif dan mana yang bahan tambahan, dijelaskan fungsinya untuk apa bahan tambahan tersebut. Kemudian, tuliskan bagaimana metode pembuatannya masing-masing formula dari sirup, suspensi, dan emulsi obat yang kalian peroleh. Demikian pembelajaran sediaan cair hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.